Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya bisa berkumpul di sini, bisa dipertemukan kembali di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan semoga kita juga termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini untuk 7 menit ke depannya saya akan menyampaikan tentang tausiah saya, yaitu tentang kejamnya di waktu subuh. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, saya yakin di antara kita sudah mengetahui keistimewaan waktu subuh. Hari ini dan baiknya kita melihat waktu subuh dengan kacamata yang lain, yaitu dari bahaya waktu subuh bila kita tidak dapat memanfaatkannya. Allah bersumpah dalam Fajar, wal fajr, demi fajar atau waktu subuh. Kemudian dalam Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa sih di waktu subuh tersebut? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata jawabannya adalah iya. Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Yang ternyata waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan kelompok yang bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari deritan kemiskinan. Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang kita, uang dan semua perhiasan emas digondolnya, uang cash puluhan juta dielapnya, puluhan juta digondolnya, laptop yang berisi data-data penting kita juga diembatnya, mobil yang belum lunas juga diembatnya, dan rumah kita dibakar. Bagaimana rasa pedih kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu. Karena kenapa? Karena jika kita tergila sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar, maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar kehilangan seluruh harta kita. Kita kehilangan dunia dan segala isinya. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Khair rakaatani qabla al-fajri khair min dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia, karena bagi orang yang tergilas waktu subuh hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka hakikatnya mereka lah orang-orang miskin sejati yang mendapatkan upah 1% atau 0,7% saja pahala sholatnya. Dan barang siapa yang sholatnya berjemaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Sholat semalam suntuk adalah sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar.
fantastis. Sholat selama 10 jam atau kurang lebih dari 150 kali sehari. Salat, betapa agung fadilah salat subuh berjamaah ini. Sebaliknya, betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh. Orang-orang yang mengabaikan salat subuh berjamaah di masjid waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang menyala. Mengapa demikian? Tahukah Anda bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyetarakan dengan orang munafik bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjemaah. Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya, niscaya mereka bakal mendatangi ke masjid sholat berjemaah sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, agar tidak merasakan gilasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan, agar kita tidak terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari deritan kemiskinan dan panasnya kobaran api. Maka katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1, yaitu dengan bersenggara manfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya. Lakukanlah sholat sunnah qobliyah subuh, sholat fajar, dan sholat subuh berjemaah di masjid bagi pria, di rumah bagi wanita di awal waktu setelah azan berkumandang. Ayo jadikanlah pejuang subuh. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Asari radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Barakallahu fikum. Jadi bahwasannya sholat subuh itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Apalagi sholat qobliyah, sebelum kita menunaikan sholat subuh berjamaah, bahwasannya telah disebutkan tadi di atas bahwasannya khair rakaatani qabla al-fajri khair minad dunya wa ma fiha. Salat rakaat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada alam dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai umat muslim lebih baik dianjurkan untuk menaikkan sholat subuh. Karena kenapa? Sungguh rugi dan sungguh berbahaya jika kita meninggalkan sholat subuh. Mungkin barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah maupun perkataan maupun perbuatan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya juga pribadi adalah manusia, dan manusia adalah tempat dosa dan salah. Bila taufik wal hidayah waridha warinayah fastabiqul khairat aina ma kunta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.